Waalaikumsalam Ibu Tessa. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini karena kita sudah bertemu, kira-kira apa ya yang mau kita bahas hari ini, Bu? Saya mau coaching dengan rekan sejawat, namun saya masih ragu dengan kemampuan saya dalam mengikuti alur tirta dan rasa. Oh, berarti masih ada ragu dari kompetensi Ibu. Kira-kira itu kompetensi yang mana ya, Bu ya? Kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Dalam memberikan pertanyaan berbobot. Ini kalau seandainya kita beri nilai ya, Bu ya, rentang dari 1 sampai 10 kemampuan Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot, itu kira-kira saat ini pada angka berapa ya? Kalau saya lihat sekarang masih di angka 6. Wah, masih rendah juga ya, Bu ya, Iya. di angka 6. Terus harapan Ibu nanti inginnya di angka berapa? Kalau bisa sih 10, Wah. minimalnya 9 lah. Sempurna ya, Bu ya, kalau 10. Alhamdulillah. Terus apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap dapat melihat perkembangan saya dalam melakukan coaching dengan alur tirta dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi nanti ada peningkatan ya, Bu Ya. ya. Baik, Bu. Sekarang saya amati proses Ibu dalam melakukan coaching dengan rekan sejawatnya. Silakan lanjutkan coachingnya. Oh ya, terima kasih Ibu Oke, ya. terima kasih sama-sama, Bu. Assalamualaikum Ibu Lola. Iya, Waalaikumsalam Bu Retno. Apa kabar Ibu Lola hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu. Cuma ada perasaan saya kurang enak gitu Bu. Oh begitu. Iya. Jadi di sini kita bertemu sekarang seperti yang kita janjikan kemarin. Apa tujuannya Ibu? Ibu Lola. Iya, Bu Retno. Alhamdulillah Ibu udah meluangkan waktu ya Bu ya. Jadi saya mau berbincang-bincang dengan Ibu. Mau sharing, mau mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi begitu Bu Retno. Permasalahannya apa itu Ibu? Iya Bu. Nah, jadi ini berkaitan dengan saya mengajar di kelas kemarin. Jadi ada siswa saya yang hadir tapi tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran begitu Bu. Dan yang lebih sedihnya ini siswanya perempuan begitu Bu. Oh begitu. Jadi di sini output yang Ibu Lola harapkan bagaimana? Ya tentunya saya ingin menemukan solusi bagaimana cara nanti saya bisa mampu mengatasi masalah terhadap siswa saya yang satu orang ini begitu Bu. Oh begitu. Jadi di sini kita sepakat nanti akan menemukan ide-ide terbaik untuk masalah yang Ibu Lola hadapi. Kalau boleh saya tahu, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Iya itulah Bu ya. Jadi udah saya telusuri juga ternyata si siswa saya ini Bu memang motivasinya untuk belajar ini tidak terlalu kuat gitu Bu. Mungkin karena situasi di rumahnya juga orang tuanya sibuk bekerja, dia anak pertama begitu ya Bu. Jadi orang tuanya ini Pak ayahnya ini bekerjanya dari pagi, jadi nanti pulang sore kalau nggak salah kerja kantoran Bu. Jadi yang dianya ini ya siswa saya ini benar-benar pekerjaan rumah dia yang menyelesaikan. Jadi menurut saya itu salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi begitu Bu. Kalau kita ambil skala dari 1 sampai 10, yang 1 itu yang paling jelek, yang 10-nya paling bagus. Sekarang posisinya di angka berapa ya Bu? Iya, saya rasa ini posisinya masih di angka 5 ya Bu ya, masih rendah begitu. Karena belum ada, sudah beberapa cara saya lakukan tapi belum ada peningkatan begitu Bu. Oh begitu. Jadi Ibu idealnya di angka berapa? Nah, saya harapannya maunya yang bagus ya Bu. Kalau di sini saya bayangkan 5 setidaknya nanti mampu mencapai angka 8 begitu Bu. Jadi mendekati bagus gitu ya Bu, memuaskan nanti. Pada angka ideal itu situasi dan kondisi yang seperti apa yang Ibu Lola harapkan? Ya, saya berharapnya bisa mencapai angka 8 itu siswa saya ini berubah cara belajarnya begitu Bu. Kalau sebelumnya memang tidak mau terlibat
dalam proses pembelajaran. Nah, setidaknya sekarang ini sudah mau mengerjakan latihan yang saya berikan. Kalaupun belum bisa mengambil kesimpulan sendiri, mencatat sendiri, setidaknya bisa mau juga bertanya kepada temannya. Jadi dia nggak monoton sendirian di dalam kelas begitu, Bu. Kalau saya boleh tahu apa saja faktor yang menyebabkan kondisi seperti ini? Kondisi ya itu tadi, Bu, karena mungkin dari dirinya sendiri gitu ya, Bu, dari internalnya sendiri yang memang untuk motivasinya belajar ini kurang begitu, Bu. Tapi kalau untuk berteman, untuk main-main dengan temannya, nah ini semangat. Tapi kalau nanti saat belajar justru bisa mengantuk, bahkan tidur di dalam kelas, Bu. Dari beberapa permasalahan tadi, permasalahan yang mana yang mau Ibu Lola selesaikan terlebih dahulu? Ya itu, saya mau meningkatkan motivasi siswanya ini, Bu, gitu. agar dia ini nggak sia-sia datang ke sekolah gitu, Bu. Tujuannya belajar, jadi nanti dia ke sekolah ini ada hasil yang dibawanya nanti pulang gitu, Bu. Oh begitu. Nah, kita mau fokus diskusi kita untuk dapat mencari solusi tentang permasalahannya Ibu Lola tadi. Di sini setelah kita lihat-lihat, kita akan melaksanakan beberapa tindakan. Kalau saya boleh tahu, tindakan apa yang pertama Ibu Lola lakukan? Tentunya saya pemantauan lebih intensif terhadap siswa ini gitu, Bu, ya. Jadi mungkin kalau ditegur langsung terus menerus mungkin dia akan bosan. Jadi saya biarkan aja dia mengalir, yang penting dia udah ikut berkolaborasi dengan temannya ketika belajar. Nah, berarti itu sudah ada peningkatan menurut saya. Apakah Ibu Lola juga sudah mencari solusi dengan cara yang lain? Ya udah juga, Bu, saya juga udah koordinasi dengan pertama orang tuanya di sekolah, yaitu wali kelasnya. Sudah menghubungi wali kelasnya, kemudian melalui guru BK juga sudah gitu ya, Bu, ya. Jadi dari saya laporkan ke guru BK, jadi ya pihak dari sekolah ya memanggil orang tuanya juga udah gitu. Jadi kami saling berkolaborasi lah menangani masalah tersebut, Bu. Jadi saya juga tidak bingung sendiri mengatasi masalah ini begitu, Bu. Oh begitu. Dalam penyelesaian masalah ini untuk meningkatkan motivasi daripada siswa Ibu tadi, kapan mulai Ibu lakukan? Ya, saya inginnya memang secepatnya ya, Bu, ya. Semoga dalam pertemuan berikutnya, berarti minggu depan, Bu. Nah, saya udah bisa melaksanakan bagaimana bisa meningkatkan motivasi siswa ini dalam belajar, ya. Apakah ada yang perlu dipersiapkan? Oh, tentunya ada ya, Bu, ya. Mungkin selama ini saya mengajarnya monoton, nggak ada yang menarik. Nah, mungkin nanti saya ubah cara mengajarnya, menggunakan model pembelajaran yang lain juga, menggunakan alat bantu atau media belajar yang benar-benar membantu menarik perhatian dia begitu, Bu. Siapa saja yang mungkin bisa membantu Ibu dalam penyelesaian masalah ini? Ya, nggak lepas juga dari rekan sejawat, Bu. Tentunya saling berkoordinasi. Apakah ide yang saya terapkan ini benar-benar bisa mampu membangkitkan motivasi siswa ini, gitu, Bu. Oh begitu. Jadi di sini kalau kita lihat nanti Ibu akan mencoba untuk mencapai keberhasilan. Apa kunci keberhasilan? Wah, luar biasa ya Bu Retno sudah melakukan coaching bersama rekan sejawatnya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching ini? Oh, alhamdulillah mungkin merasa lega Ya. karena dari hasil pembicaraan dengan coach tadi sudah terbuka pikiran-pikiran dan untuk menyampaikan hal-hal yang sangat baik. Ya, menurut Ibu nih dari penampilan tadi ya, dari proses coaching yang sudah dilakukan, bagaimana performa Ibu dalam penampilan tadi? Saya rasa sudah bagus. Menurut Ibu kompetisinya bagaimana saat proses coaching? Kalau dilihat dari sebelumnya sudah meningkat dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya, Ya, dari proses coaching yang sudah dilakukan sebelumnya ya Bu ya. Ya, Apa alasan Ibu menilai seperti itu? karena pada saat melaksanakan coaching tadi
saya sudah bisa memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah si kunci saya. Juga saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang membuat solusi terbaik baginya. Ya, dia sudah dari pertanyaan ibu, jadi dia sudah bisa menemukan sendiri solusinya ya Bu Ya. ya. Benar ya, tadi dari pengamatan saya juga seperti itu, penampilannya sudah bagus ya Bu ya, proses coachingnya sudah terlihat alur ceritanya, dan ini juga untuk penilaiannya itu udah tinggi, bahkan tinggi dari apa yang seharusnya sudah ibu tentukan sebelumnya gitu. Terima kasih. Bagaimana menurut ibu, pendapat ibu dari apa yang saya sampaikan barusan? Saya merasa lega juga, karena kalau menurut saya itu mungkin ada juga yang kurang, tapi Iya. karena ibu sudah menyampaikan hal demikian, jadi saya merasa pertemuan kita sebelumnya sangat baik, sangat berhasil. Iya, tapi kan emang sudah bagus, tapi ada sedikit-sedikit hal yang sebenarnya masih perlu diperbaiki ya Bu ya. Namanya kita juga manusia, perlu jauh dari kata sempurna. Tadi untuk mengajukan pertanyaan berbobot sudah baik, pertanyaannya juga sudah bagus, dan Koci juga sudah bisa menemukan sendiri solusinya. Tapi dari beberapa tadi pertanyaan yang ibu ajukan ini, menurut pendapat saya ada pertanyaannya itu yang seharusnya ditanyakan di rencana aksi, tapi ibu tanyakan di di tanggung jawab gitu ya, di tanggung jawab. Jadi pertanyaannya sudah bagus, hanya saja penempatan pertanyaan berbobotnya yang masih kurang tepat. Seperti tadi ibu menanyakan kunci keberhasilan itu diulang lagi di tanggung jawab, seharusnya itu kunci keberhasilannya itu ditanyakan pada saat rencana aksi, itu kan di rencana ya Bu ya, Ya. tapi diulang. Pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah luar biasa sekali Bu, sudah bagus, kompetensinya sudah meningkat gitu. Ya, terima kasih atas kritik dan sarannya dari ibu. Nanti akan saya perbaiki lagi di kegiatan berikutnya. Untuk ya diperbaiki ya Bu ya. Terus rencana ibu untuk tindak lanjut untuk memperbaikinya bagaimana? Saya akan lebih giat lagi berlatih, mencoba dan mempelajari dari media-media sosial tentang kegiatan coaching. Berarti sudah terbayang ya Bu ya apa Ya. nanti yang akan dilakukan untuk selanjutnya gitu. Ya. Nah kemudian siapa yang bisa membantu ibu dalam mewujudkan tindak lanjut tersebut? Saya akan mencoba minta bantuan kepada rekan sejawat. Bisa jadi kalau terkendala saya juga bisa minta bantuan kepada unsur pimpinan. Oke baik ya, nanti butuh kolaborasi juga ya Bu ya Iya. dengan rekan sejawat, dan ini juga ada beberapa catatan dari saya tentang coaching ibu sama teman-teman. Nanti bisa saya kirim saja ya Bu ya via WA-nya. Ini sudah ada beberapa catatannya di sini. Semoga setelah kegiatan coaching ini dan supervisi ini kompetensi ibu lebih meningkat lagi, dan untuk kompetisi-kompetisi lain yang rasanya nanti masih kurang bisa ditingkatkan lagi di pertemuan kita selanjutnya. Dan saya juga bersedia membantu kalau seandainya nanti ada kendala lagi bagi ibu untuk melakukan coaching. Terima kasih atas saran yang ibu berikan kepada saya. Semoga untuk kegiatan saya ke depannya lebih baik lagi daripada hari ini.